Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, ayo silakan masuk. Silakan duduk kak, pilih tempat yang menurut kakak paling nyaman. Bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak kuliah? Iya, kuliah. Semester berapa kak? Kebetulan baru semester 3. Semester 3 ya. Kesibukan kakak apa aja selama kuliah? Ya paling kuliah, pulang kuliah paling sibuk organisasi gitu-gitu aja sih. Ikut organisasi juga ya? Ngomong-ngomong, sebelumnya kakak udah pernah menjalani konseling belum kak? Sejauh ini sih belum pernah, makanya saya datang ke sini untuk sedikit sharing sama kakak. Siapa tahu ada jalan keluar atau ada arahan gitu. Oh gitu. Oh ya udah, sekarang saya akan menjelaskan dulu ya kak ya, sedikit tentang konseling. Konseling yaitu bantuan profesional dari konselor untuk konseli dalam memecahkan masalahnya. Dan dalam konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah apa yang akan kakak ceritakan akan dirahasiakan, tidak bakal diumbar ke umum. Jadi silakan apa yang akan kakak ceritakan kepada saya. Jadi gini kak, saya mau mengubah kebiasaan buruk saya gitu, karena selama ini kayaknya saya tuh malas-malasan kuliahnya gitu, malah sibuk ngurusin hal-hal yang lain di luar kuliah gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, emangnya kenapa kak kok bisa sampai kayak gitu? Iya, jadi ceritanya tuh kan saya udah lulus SMA. Nah terus saya tuh niat saya malah mau langsung kerja aja gitu, mau cari penghasilan sendiri buat bantu orang tua. Nah terus orang tua saya itu nggak ngebolehin, katanya udah kuliah aja gitu. Nah udah gitu udah kan saya akhirnya terpaksa karena nggak mau membantah orang tua gitu dan kuliah. Jadi begini kak, orang tua kakak juga pasti mempunyai alasan tertentu untuk meminta kakak melanjutkan ke kuliah. Kan itu juga untuk masa depan kakak juga, apalagi di zaman yang sekarang ini yang udah serba sulit kan, persaingan yang semakin ketat, dan pasti orang tua kakak juga memikirkan untuk masa depan kakak juga kayak gitu. Terus kakak tetap lanjut kuliah kan ya sekarang? Iya, kalau mau kuliah tetap lanjut karena kan kata kakak tadi gitu, nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya sukses gitu. Nah tapi ya ini apa namanya, nggak niat dari awal, masih pengen niat kerja karena saya mikirnya nggak mau nyusahin orang tua lagi gitu, pengen cari penghasilan sendiri. Tapi ya namanya anak ya harus berbakti sama orang tua kan, jadinya ya mau nggak mau ya harus nurut apa kata orang tua gitu ya. Jadinya ya ini saya kuliah sampai sekarang gitu. Ya baguslah, kakak masih mau menuruti apa yang orang tua kakak minta, walaupun dengan unsur keterpaksaan. Tapi ya insya Allah lambat laun juga pasti akan terbiasa. Mungkin kakak belum menemukan kenyamanan untuk saat ini karena kakak masih semester 3 ya? Iya. Nanti juga kalau udah semester atas pasti adalah kenyamanan-kenyamanan yang akan kakak dapat. Ya lambat laun juga kakak pasti akan terbiasa dan muncullah rasa tanggung jawab. Nah sekarang kakak masih kuliah kan ya? Apakah di perkuliahan ini ada hambatan atau masalah yang kakak sedang alami? Nah itu dia masalahnya yang ingin saya ceritain kak sebenarnya. Karena dari awal kuliahnya nggak niat, diniat-niatin, jadinya muncul efek samping terhadap
dari keterpaksaan tadi. Jadinya saya kuliahnya males-malesan gitu, ngerjain tugasnya ya nanti aja gitu kan. Apalagi kan sekarang saya gabung sama organisasi, jadi malah nemu nyamannya itu di organisasi, jadi saya lebih mementingkan organisasi daripada kuliah. Nah karena itu lambat laun juga saya sadar, maksudnya nggak bakal lah masa saya mau kayak gini terus. Saya juga mikir usaha orang tua saya cari uang buat bayar kuliah atau saya jajan sehari-hari di sini gitu. Nah maka dari itu saya datang ke kakak nih mau nge-share pengalaman saya gitu, apa kendala yang ada di diri saya gitu. Biar apa namanya ya, biar siapa tahu kakak ngasih pencerahan gimana caranya biar saya bisa ngerubah tingkah laku saya gitu, kebiasaan buruk saya yang kayak gitu. Karena saya juga sekarang sadar kayak gitu salah gitu, nggak seharusnya saya kayak gitu. Sebelumnya kakak udah pernah mencoba belum? Kayak saya pengen merubah tingkah kebiasaan buruk saya gitu. Nah udah sempat coba gitu kan, cuman setiap kali saya coba kayaknya kok susah gitu, karena mungkin kan saya mendem kemauan saya sendiri gitu, nggak pernah cerita sama orang. Makanya di sini saya cerita sama kakak gitu. Jadi gitu masalahnya. Ya baiklah, dari awal kita sudah sharing tentang masalah yang sedang kakak alami saat ini. Dari mulai kakak di kuliah ini dengan unsur keterpaksaan dari orang tua, dan di kuliah kakak malas-malasan, dan apalagi lebih mentingin ke organisasi. Dan sekarang kakak pengen merubah perilaku kakak yang sekarang gitu. Lalu kalau boleh saya tahu, apa sih rencana kakak untuk kedepannya untuk bisa merubah perilaku kakak saat ini? Apakah kakak ada rencana gitu untuk ke depan atau gimana? Ya rencananya mah pengen kuliah yang bener, masuk MK terus biar nggak ada nilai-nilai yang anjlok, biar lulus tepat waktu, biar niat semula saya untuk kerja biar cepat terwujud gitu ya kayak. Maaf ya kak lama. Iya nggak apa-apa, slow aja Nih, jadi tadi kakak sudah mempunyai rencana kedepannya, planning kakak untuk bisa mengubah tingkah laku kakak. Ini sekarang saya bawa kertas, coba kakak tulis apa saja planning kakak untuk mengubah perilaku kakak, kayak seperti tidak malas belajar, terus lebih bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Ini harus banget ditulis kak. Iya kak, jadi agar kakak tidak lupa dengan apa yang kakak sudah rencanakan, dan kakak jadi bisa berpedoman dengan apa yang kakak tulis ini. Insya Allah lambat laun juga akan terbiasa. Silakan kakak tulis apa saja planning kakak ke depannya. Ini kak udah. Ya kak sudah ya. Jadi sekarang saya mempunyai tugas buat kakak nih. Biasa apa tuh? Jadi kan kakak sudah menulis apa rencana kakak sekarang untuk ke depan nih. Jadi kakak pakai tulisan-tulisan ini untuk pedoman kakak. Jadi untuk nanti seminggu ke depan saya akan melihat hasil proses kakak, hasilnya gitu. Apakah kakak bersedia nanti untuk datang kembali atau bisa lewat telepon untuk berbicara kembali kepada saya tentang apakah progres kakak ini tercapai? Iya saya bersedia kak. Oh yaudah. Oke kalau gitu apakah masih ada yang ingin kakak ceritakan? Enggak sih, udah cukup. Oke kalau gitu kita sudah bisa mengakhiri konseling ini ya kak ya. Semoga rencana-rencana yang sudah kakak tulis bisa terwujud. Oke, kalau gitu kita sudah bisa mengakhiri konseling ini ya kak ya. Semoga rencana-rencana yang sudah kakak tulis bisa terwujud. Oke.
makasih ya Kak udah mau dengerin curhatan saya, udah mau kasih solusi saya harus gimana. Ya, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan untuk datang kembali ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Kak. Ya.